Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia dan kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan peribadatan kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membacakan risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang topiknya adalah 20 sebab kenapa kita harus memaafkan orang yang menzalimi kita ya. 20 sebab kenapa kita harus memaafkan orang yang menzalimi kita. Pembahasan kita pada malam hari ini tentang sifat memaafkan. Dan sifat memaafkan bukanlah sifat yang sepele, dia adalah sifat yang agung. Perangai yang agung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya perangai tersebut adalah salah satu dari ciri-ciri penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya wal 'afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang mereka memaafkan orang-orang yang bersalah kepada mereka. Para hadirin yang rahmatillah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebutkan dalam ayat tersebut ya, kata Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri orang-orang bertakwa tersebut. Di antaranya kata Allah wal 'afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain. Oleh karenanya kita jangan menyepelekan sifat memaafkan ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya perkara yang paling memudahkan seorang masuk dalam surga setelah tauhid adalah akhlak yang mulia. Saya ulangi, perkara yang paling memudahkan seorang masuk dalam surga setelah perkara tauhid adalah perkara akhlak yang mulia. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan ya bagaimana mulianya perangai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak yaitu orang yang paling mulia akhlaknya. Sebaliknya, perkara yang paling memudahkan seorang masuk neraka setelah kesyirikan adalah akhlak yang buruk. Dan kita membahas tentang satu akhlak yang mulia yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada yang bisa mampu melakukannya kecuali para anbiya was siddiqun. Kecuali para nabi dan orang-orang siddiqun yang imannya tinggi, yang yakin akan hari akhirat. Oleh karenanya setelah Allah menyebutkan sifat wal 'afina 'anin nas, kata Allah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi orang yang bisa memaafkan orang lain, dia adalah orang yang telah mencapai derajat ihsan. Ihsan dalam makna dia ihsan dalam beribadah dan ihsan terhadap orang lain. Ihsan dalam kepada orang lain wajar, yaitu dia memaafkan orang lain, berarti dia berbuat baik kepada orang lain. Dan ihsan dalam hal dia merasa seakan-akan dia melihat Allah. Dan kalau dia tidak mampu untuk melihat Allah, berarti Allah telah melihat dia. Kenapa? Tatkala dia memaafkan orang lain, ini butuh keyakinan yang tinggi. Yakin bahwasanya Allah melihat dia memaafkan orang lain dan Allah akan berikan ganjaran. Kalau dia tidak punya keimanan yang kuat, bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran kepada dia, bahwasanya Allah sedang melihat apa yang dia lakukan, maka dia sulit untuk memaafkan. Dia sulit untuk memaafkan. Karena ya, kapan kita baru memaafkan? Tatkala kita dizalimi. Sifat ini memaafkan orang lain tidak bisa kita nampakkan kecuali tatkala kita dizalimi. Tidak mungkin kita maafkan orang kalau orang tidak punya salah sama kita, kecuali hari Lebaran. Ya.
Hari lebaran ya, maaf lahir batin baru kenal padahal, maaf lahir batin, maaf lahir batin. Namun sifat ini baru bisa kita terapkan kapan? Kalau kita dizalimi, baru kita tertantang, apakah Anda memaafkan atau tidak? Kalau Anda ya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran yang luar biasa kepada orang yang memaafkan, maka mudah bagi Anda untuk memaafkan. Saya ulangi lagi, oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada yang bisa menjalankan sifat ini kecuali al-anbiya was-siddiqun, orang-orang yang para nabi dan juga orang-orang yang memiliki derajat iman yang tinggi. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dia memiliki sifat ihsan. Kenapa? Karena kalau sudah dizalimi, biasanya orang menuntut balas. Dizalimi itu tersakiti ya. Kata orang apa sakitnya di mana? Di ubun-ubun ya. Sakitnya di mana? Di ubun-ubun ya. Sakit. Dizalimi sakit, dikatakan goblok sakit, dikatakan pendusta sakit, dipukulin orang sakit, diambil harta kita diambil orang lain, kita merasa tersakiti. Sulit, kebanyakan manusia inginnya membalas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat para penghuni surga adalah wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam ayat yang lain wa anta'fu aqrabu litaqwa. Dan engkau maafkan maka itu lebih baik lebih dekat kepada ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan berlapanglah dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Sebelum kita membacakan risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang termasuk dalam Jami'u al-Masail ya. Saya akan berikan mukaddimah tentang sifat memaafkan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemaaf dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan sifat memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak mungkin menyebutkan seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya hanya menyebutkan sebagian contoh-contoh dari sifat memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita masih ingat tentang kisah seorang Arab Badui yang tatkala ya ingin meminta harta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadbah syadidah sehingga memberikan tarikan yang keras sehingga memberikan bekas di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia berteriak, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu. Meminta dengan cara yang kasar, dengan menarik selendang Nabi, dengan memanggil nama Nabi, "Ya Muhammad." Ini tidak ada sahabat yang berani mengatakan kepada Nabi dengan namanya langsung, "Ya Muhammad." Allah Subhanahu wa taala saja kalau manggil ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya. Adapun dia mengatakan ya Muhammad. Kemudian setelah menarik dengan keras, dengan kasar, manggil dengan nama ya Muhammad. Lantas dia mengatakan, "Berikan harta Allah yang ada padamu." Subhanallah, yang menakjubkan, dan ini antara mukjizat akhlak Nabi Rasulullah SAW, langsung bisa tertawa dan mengatakan, "Na'atuh, berikanlah harta kepada orang Arab Badui ini." Dan ini adalah suatu yang menakjubkan bagaimana Rasulullah SAW tidak bermuka masam terlebih dahulu, tidak cemberut terlebih dahulu, langsung bisa memaafkan, bukan hanya sekedar memaafkan, langsung bisa tertawa terhadap orang Arab Badui tadi dan memenuhi permintaan orang Arab Badui tadi. Ini menunjukkan sikap maafkan Nabi yang luar biasa. Taib, di antara contoh-contoh maafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kisah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah tatkala perang Hunain. Tatkala Rasulullah SAW di perang Hunain bagi ghanimah, Rasulullah SAW mendapat ghanimah yang sangat banyak ya. Luar biasa karena perang ini perang yang aneh ya. Penduduk kota Taif dan kabilah Hawazin dalam peperangan mereka mempunyai ide yang aneh, tidak seperti pasukan-pasukan kaum musyrikin sebelumnya. Di antara ide mereka adalah membawa seluruh harta milik mereka dalam berperang supaya mereka tidak kabur maksudnya. Jadi kalau mereka kabur, harta mereka akan diambil. Supaya untuk memotivasi mereka supaya tidak kabur, seluruh harta mereka bawa. Dan tatkala dalam berperang ternyata mereka kalah dan mereka pun kabur. Harta mereka tertinggal. Sehingga Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang sangat luar biasa. Namun tatkala pembagian ghanimah, Rasulullah SAW memberikan ghanimah yang banyak kepada orang-orang Arab Badui yang masuk Islam, yang baru masuk Islam. Di antaranya kepada Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, kepada Uyainah dan kepada sebagian pemimpin orang-orang Arab Badui diberikan dengan harta yang banyak. Maka ada sebagian orang yang tidak puas dengan pembagian ini, lalu berkata kepada Rasulullah mengeluh dengan berkata, "Hadhihi kismatun ma udila fiha." Kata dia, ini pembagian
yang tidak ada keadilan dalam pembagian tersebut. Hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Dan ini adalah pembagian yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Maka hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah sallam dituduh tidak adil. Dan Rasulullah sallam dituduh tidak ikhlas. Ini adalah perkara yang sangat menyakitkan. Dia tidak usah bicara tentang seorang nabi. Kalau seorang ustaz saja dia katakan, "Wah, ustaz ente tidak ikhlas ya." Ya kita jengkel ya. Saya tidak ikhlas terus ente ikhlas maksudnya. Ustaz ente tidak adil. Ini perkara yang menyakitkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa yang mau adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Kemudian Rasulullah sallallahu menyabarkan dirinya dengan berkata, "Rahimallahu Musa, laqad udhiya aktsara min dzalik fasabara." Sungguh semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Sungguh beliau telah diuji, diganggu dengan yang lebih parah daripada ini dan beliau bersabar. Rasulullah sallallahu menyabarkan dirinya dengan mengingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah Nabi di antaranya dalam Al-Qur'an agar Nabi menjadi penyabar. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Kata Allah, sabarlah wahai Muhammad sebagaimana para rasul ulul azmi. Allah mengatakan, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan kami ceritakan seluruh kisah-kisah Rasul agar mengkokohkan dan menegarkan hatimu wahai Muhammad. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW diganggu seperti ini, dia ingat bahwasanya saudaranya sebelumnya Musa alaihissalam pernah diganggu. Bahkan Allah menurunkan ayat tentang hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang telah menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Allah Subhanahu wa taala ya mensucikan Musa dari tuduhan yang buruk, dan Nabi Musa adalah seorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel mengganggu Nabi Musa alaihissalam? Telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya orang-orang Bani Israel di antara gangguan mereka terhadap Nabi Musa, mereka menuduh Nabi Musa alaihissalam punya kelainan pada bagian kelamin Nabi Musa alaihissalam. Yaitu terkena penyakit pada testisnya. Testisnya mengembang, jadi tidak normal. Kenapa mereka menuduh Nabi Musa demikian? Ya. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang pemalu. Dan beliau tidak ingin kulit tubuh beliau dilihat oleh orang lain. Dahulu orang-orang Bani Israel, mereka mandi bersama-sama bareng-bareng. Para lelaki mandi bareng-bareng, ya, saling melihat di antara mereka. Nah, Nabi Musa tidak mandi bersama mereka. Nabi Musa mandi sendiri. Tatkala Nabi Musa mandi sendiri, maka kaumnya suudzon kepada Nabi Musa dengan menuduh tuduhan yang tidak itu. Musa tidak mandi bareng kita karena dia punya penyakit di sebagian apa? Kelaminnya. Subhanallah. Kalau enggak dia punya penyakit baros, kalau enggak dia punya penyakit ini, kalau enggak ada sesuatu di testisnya. Subhanallah, Nabi Musa bersabar. Antum bayangkan, seorang nabi dituduh dengan demikian. Kalau ustaz saja dituduh, ustaz sudah ngamuk ya, apalagi nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Musa bersabar, kata Nabi, fasabar, Nabi Musa bersabar. Nabi Musa kalau mau marah, dia mampu untuk memukul kaumnya. Kita tahu Nabi Musa sangat kuat. Allah menyebutkan bagaimana kuatnya pukulan Nabi Musa. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Fawakazahu Musa faqada alaih." Nabi Musa sekali tinju langsung tewas orang yang ditinjunya. Kalau Nabi Musa marah, ini ada 10 orang bilang, kamu ada penyakit di kelaminmu. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mati semua. Tapi Nabi Musa tidak demikian, dia bersabar. Padahal dia mampu untuk memukul kaumnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan Nabi Musa tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan. Allah langsung yang bela, Allah yang atur skenario ini. Bagaimana suatu hari Nabi Musa sedang mandi di sungai, kaumnya di tempat yang lain, maka Nabi Musa kemudian meletakkan bajunya di atas batu. Kemudian dia mandi dalam keadaan tidak berpakaian, ya. Setelah dia selesai mandi, kemudian dia ingin naik ke pinggir sungai, tiba-tiba batu tempat diletakkan bajunya kabur. Maka Nabi Musa pun lari dan mengatakan, "Ya hajar saubi, wahai batu, mana bajuku? Tunggu. Batu terus lari terus. Nabi Musa kejar batu itu sampai akhirnya batu tersebut melewati kaumnya. Waktu melewati kaumnya, Nabi Musa tidak sadar, Nabi Musa lari terus. Kaumnya lihat, oh ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata enggak ada apa-apa. Dalam hadis disebutkan fara'auhu uryanan
ahsana ma khalaqallah. Kata Nabi SAW, maka mereka pun melihat Nabi Musa dalam kondisi telanjang adalah ciptaan Allah yang terindah. Ya, ternyata lebih indah daripada punya mereka semua. Kurang ajar mereka, nuduh Nabi Musa sembarangan. Ya. Orang kuat kayak gitu dituduh punya penyakit di kelaminnya. Akhirnya mereka terpukau melihat Nabi Musa lewat. Ya sudah selesai. Selesai akhirnya Nabi Musa kemudian mukuli batu tersebut sampai 3 kali. Disebutkan kata Nabi SAW, fa wallahi inna bil hajari lanadaban min athari darbihi thalathan aw arba'an aw khamsan. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, batu tersebut ada sisa pukulan Nabi Musa, karena Nabi Musa mukul 3 kali atau 4 kali atau 5 kali, ada bolongan bekas pukulan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa marah sama batu gara-gara bawa lari apa? Batunya. Tetapi kaumnya yang mengatakan dia punya penyakit di sekitar kelaminnya, Nabi Musa tidak marah. Karena ini bahaya, kalau marah pukul mampu semua. Ini tidak ada apa-apa batu. Nabi tatkala mengingat hal ini, maka Nabi merasa ringan tatkala dikatakan engkau tidak ikhlas wahai Muhammad. Engkau tidak adil. Masih ringan daripada tuduhan kepada Nabi Musa, kau punya penyakit yang tidak beres di kelaminmu. Maka Rasulullah SAW pun menyabarkan dirinya, memaafkan dengan mengingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara sifat memaafkan Rasulullah SAW adalah perlakuan Nabi tatkala beliau berhasil menaklukkan kota Mekah. Kita tahu Rasulullah SAW terusir dari Mekah sehingga harus berhijrah dengan meninggalkan harta benda beliau alaihi salatu wassalam, meninggalkan rumah beliau dirampas oleh orang-orang kafir, meninggalkan nostalgia yang indah bersama istrinya dan anak-anaknya di kota Mekah, harus meninggalkan kota tempat kelahirannya yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian keluarlah Nabi SAW, dikejar hendak dibunuh oleh orang kafir Quraisy, bahkan mereka mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa bunuh Muhammad akan diberikan 100 ekor onta. Maka orang-orang berlomba-lomba untuk membunuh Muhammad SAW. Namun akhirnya Rasulullah SAW selamat sampai ke Madinah. Berjalan waktu, datang orang-orang kafir menyerang Rasulullah SAW. Pertama perang Badar, 1000 orang datang menyerang, mereka kalah. Kemudian pada tahun ketiga Hijriah datang dalam perang Uhud dengan 3.000 pasukan. Akhirnya Rasulullah SAW terluka, ya, sampai wajah beliau berlumuran darah, gigi beliau patah. Kemudian juga tatkala perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah, datang pasukan orang-orang kafir 10.000 orang bekerja sama dengan orang-orang Arab Badui datang mengepung kota Madinah. Sampai dalam waktu yang lama, sampai Rasulullah SAW harus menggali parit Khandaq. Pada waktu itu musim dingin, pada waktu itu musim kelaparan tatkala itu, sampai para sahabat mengikatkan perut mereka dengan batu, dan Rasulullah SAW pun mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan alaihi salatu wassalam. Mereka ingin membunuh Rasulullah SAW, 10.000 pasukan. Perang Khandaq dipimpin oleh Abu Sufyan. Perang Uhud juga dipimpin oleh Abu Sufyan, gembongnya orang kafir tatkala itu. Taib, ini tahun 5 Hijriah. Pada waktu tahun 8 Hijriah, kondisinya berbalik tatkala Fatu Makkah. Sekarang Rasulullah SAW membawa pasukan 10.000. Tadinya mereka mengepung kota Madinah dengan 10.000 pasukan. Sekarang Nabi bawa pasukan 10.000 untuk menaklukkan kota Mekah. Abu Sufyan masuk Islam tatkala itu. Dan Rasulullah SAW melupakan seluruh kesalahan Abu Sufyan. Bahkan disebutkan kepada Nabi, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu an yakuna lahul makanah. Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan suka memiliki kalau punya kedudukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Rasulullah SAW muliakan Abu Sufyan. Barang siapa yang bersembunyi atau masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Yang ingin selamat masuk ke rumah Abu Sufyan. Dengan diumumkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW maafkan Abu Sufyan. Padahal dia berulang-ulang ingin membunuh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW sampai ke dalam Mekah. Bayangkan, seharusnya ini saatnya membalas dendam. Saatnya untuk apa? Membalas dendam. Bayangkan seorang terusir dari kaumnya, kemudian balik membawa pasukan, ya, kemudian ingin menaklukkan kotanya kembali. Maka Rasulullah SAW masuk di Ka'bah, kemudian beliau salat, berkumpullah orang-orang kafir Quraisy saat kala itu. Setelah itu Rasulullah SAW keluar menghadap mereka. Rasulullah SAW mengatakan, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum. Menurut kalian apa yang aku lakukan akan aku lakukan kepada kalian. Hadis ini yang akan saya sampaikan, hadis ini diriwayatkan dalam beberapa riwayat meskipun sanadnya rata-rata adalah lemah, ya. Sebagaimana perkataan Al-Iraqi wa fihi dha'af, yaitu
ada sanadnya lemah akan tapi dihasankan oleh sebagian ahli ilm karena riwayatnya yang banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Ya, dan dia juga mimma yutasahal fihi, perkara yang diringankan karena berkaitan dengan masalah sirah dan sejarah. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir Quraisy tatkala ditanya oleh Nabi, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Apa menurut kalian apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Artinya kalau Rasulullah SAW bunuh bisa saja. Maka mereka berkata, "Khairan nadhunnu khairan." Menurut kami engkau akan berbuat baik wahai Muhammad. Akhun karim ibnu akhin karim. Wa qad qadirt. Kata mereka, engkau adalah seorang yang mulia dan engkau adalah seorang anak yang mulia padahal engkau sudah mampu untuk balas dendam kepada kami. Jadi mereka apa? Mereka muji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mau Nabi sembelih mereka semua, Rasulullah SAW mampu. Dan ini saatnya untuk membalas. Maka mereka muji Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, La aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf alaihissalam, La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak akan berkata kepada kalian, kecuali sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam kepada li ikhwatihi, kepada saudara-saudaranya, tidak ada cercaan bagi kalian sejak hari ini, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Pada peristiwa yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW kembali mengingat kisah-kisah para anbiya yang terdahulu. Kalau kisah pertama Nabi mengingat kisah Nabi Musa, pada kisah ini Nabi mengingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kondisinya sama. Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya setelah mampu untuk membalas dendam. Dan ini adalah sifat yang sangat terpuji, memaafkan tatkala mampu untuk membalas. Kalau memaafkan karena tidak mau membalas, yaitu maafkan terpaksa. Misalnya ada orang mukul kita, badannya gede, saya maafkan ya. Kalau antum enggak dimaafkan tambah dipukul, ya udah saya maafkan. Saya maafkan, jangan saya maafkan. Kenapa? Antum tidak mampu untuk balas dendam. Yang hebat di sisi Allah, ya. Allah sebutkan di dalam Al-Afuun Qadir. Allah adalah Afu Qadir. Afuun yang maafkan padahal Allah mampu untuk membalas. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi Yusuf pun memaafkan saudara-saudaranya tatkala setelah mampu untuk membalas saudara-saudaranya. Kita tahu Nabi Yusuf dihinakan oleh saudara-saudaranya. Ya. Dilemparkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Tadinya hendak dibunuh, enggak jadi, akhirnya dilemparkan dalam sumur. Dipisahkan dari ayahnya yang sangat mencintainya, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf tentram hidup di sisi ayahnya. Kemudian sekarang dipisahkan. Dia pun sedih, ayahnya pun sedih. Dia sendiri bersedih terpisah dari ayahnya, dia pun sedih memikirkan kalau ayahnya memikirkan dia. Kemudian setelah itu kakak-kakaknya menjual dia sebagai budak. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, kakak-kakaknya yang jual kepada orang Mesir, dijadikan budak dan uangnya diambil. Bayangkan adik mereka dijual jadi budak. Ini penghinaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian akibatnya Nabi Yusuf akhirnya dipenjara. Dan seterusnya cobaan yang silih berganti kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sampai akhirnya Allah berkehendak Nabi Yusuf kemudian dimuliakan, kemudian menjadi bendaharawan Mesir dan menjadi menteri keuangan Mesir. Sehingga Allah mentakdirkan adanya musim paceklik, kelaparan, saudara-saudaranya kelaparan, datang kepada Nabi Yusuf minta makan sekarang, minta makanan. Saatnya Nabi Yusuf membalas. Saatnya Nabi Yusuf membalas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tidak membalas, bahkan beliau memaafkan. Beliau tatkala dia mengatakan ana Yusuf wa hadza akhi. Dia mengatakan wahai saudara-saudaraku, aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku Binyamin. Qad manallahu alaina. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita, kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Ini syarat, barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Ya, bukan hanya takwa tapi harus disertai dengan sabar, maka kesudahannya akan indah. Allah tidak akan menyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka mereka mengatakan, "Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in." Wahai Yusuf, sungguh Allah telah muliakan engkau di atas kami dan kami telah bersalah kepada engkau. Apa kata Nabi Yusuf setelah mampu untuk menghukum saudara-saudaranya? Kata Nabi Yusuf, "La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum." Tidak ada cercaan setelah ini. Pada hari ini aku tidak akan mencerca kalian dan semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan, sekarang Nabi Yusuf sudah berkomitmen dengan kakak-kakaknya, aku tidak akan mencelamu setelah ini. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Setelah itu Nabi Yusuf menyuruh kakak-kakaknya untuk mendatangkan ayah dan ibunya dari
Palestina menuju Mesir. Tatkala ayahnya, ibunya dan kakak-kakaknya, adiknya seluruhnya berkumpul, maka Nabi Yusuf berkata kepada ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam, "Ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqan." Wahai ayahanda, inilah takwil dari mimpi yang pernah aku lihat sebelumnya. Ya, mimpi apa? Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat matahari, rembulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Inilah takwil dari mimpi tersebut. Kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau. Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Kata Nabi Yusuf, wahai ayahanda, sungguh Allah telah memberikan karunia kepadaku tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Padahal di antara nikmat juga sebelumnya Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari sumur. Tetapi Nabi Yusuf tidak menyebutkan masalah sumur. Kenapa? Yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur adalah saudara-saudaranya. Dan Nabi Yusuf sudah berjanji tidak akan mencela saudaranya kembali. Maka masalah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur diloncati oleh Nabi Yusuf. Kenapa? Dia sudah maafkan dan dia tidak ingin mengungkit kembali. Kalau dia bilang, wahai ayahanda, dulu saya dimasukkan dalam sumur, Nabi Yakub bertanya, siapa yang masukin engkau dulu? Nabi Yakub tidak tahu. Masalah Nabi Yusuf dilemparin dalam sumur, Nabi Yakub tahu atau tidak? Tidak tahu. Yang tahu katanya sudah dibunuh, dimakan serigala. Dimakan serigala, ini buktinya apa? Buktinya bajunya berdarah. Ya. Namun Nabi Yakub tidak percaya. Kenapa? Karena meskipun bajunya berdarah namun tidak robek-robek. Ini serigala kok baik banget ya. Yusuf dimakan tapi bajunya tidak dirobek. Ini serigala paling baik ya. Oleh karenanya menimbulkan keraguan dalam benak Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi masalah dimasukkan dalam sumur Nabi Yakub tidak tahu. Oleh karenanya tidak perlu diungkit oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Langsung dia menyebutkan masalah kedua, Allah telah mengeluarkan aku dari penjara. Taib, di antara nikmat yang lain yang lebih penting daripada ini semua. Nabi Yusuf berkata, "Wa jaa'a bikum minal badwi." Dan Allah telah mendatangkan kalian dari kampung menuju kota Mesir. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan saudara-saudaraku. Perhatikan di sini. Masalah kakak-kakaknya memusuhi Nabi Yusuf, Nabi Yakub tahu atau tidak? Tahu. Sejak awal sudah diingatkan. La taksus ru'yak, jangan kau ceritakan mimpimu. Mereka fayakidulaka kaida. Kakak-kakakmu akan bikin makar kepada engkau. Ayahnya sudah tahu. Maka tidak perlu ditutup-tutupi. Nabi Yusuf mengungkapkan ini kenikmatan tidak perlu beliau tutupi, maka beliau sebutkan. Namun cara mengungkapkan Nabi Yusuf agar tidak menyakiti hati kakak-kakaknya, beliau menyandarkan kesalahan tersebut kepada syaitan. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan apa? Saudara-saudaraku. Seakan-akan yang salah siapa? Syaitan. Kemudian Nabi Yusuf berkata, baini wa baina ikhwati. Antara aku dengan saudaraku. Seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak, dariku dan dari saudara-saudaraku. Padahal kesalahan murni dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf komitmen dengan perkataannya, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan bagi kalian setelah ini. Dan ini dipegang oleh Nabi Yusuf. Dan demikian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memaafkan pada hari tersebut, maafkan orang-orang kafir Quraisy. Idhabu antum tolaqa, pergilah kalian bebas. Nabi tidak pernah mungkin kesalahan mereka. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah Nabi SAW mengingat kembali tentang kisah para anbiya terdahulu, saudara-saudara Nabi Muhammad yang telah terdahulu yang mereka juga sabar. Di antara sikap memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembong orang-orang munafik yang berusaha menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat di tengah peperangan. Mau bertemu dengan musuh, maka dia mundur dengan bawa lari 300 pasukan. Yang tadinya 1000 pasukan. Seandainya Abdullah bin Ubay bin Salul mundur sejak awal, enggak jadi masalah. Tetapi dia ikut berangkat bersama pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah perjalanan mundur. Sampai membuat kegaduhan, kegoncangan di barisan kaum muslimin. Dan dia sengaja seperti itu, sengaja membuat kegaduhan tatkala dalam keadaan genting akan berhadapan dengan musuh. Sampai-sampai terjadi khilaf di kalangan para ulama. Allah turunkan ayat tentang masalah ini.
Wa ma lakum fil munafiqina fi'atain. Kenapa kalian terpecah belah kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan ya Rasulullah, kita bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 orang sebelum kita perangi orang-orang kafir. Ini dulu kita beresin. Saking membuat jengkel. Ini kesalahan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian di antaranya juga yang masyhur Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembong orang-orang munafik yang menuduh Aisyah sebagai pezina. Dia ingin menyakiti Rasulullah SAW secara fisik. Kalau tidak mampu menyakiti Nabi secara fisik, mengganggu Nabi SAW secara mental. Bayangkan seorang istrinya dituduh sebagai pezina. Kalau seorang ustaz dituduh istrinya pezina, sementara ini menyedihkan bagaimana? Apa kata orang? Ini ustaz istrinya berzina kok tidak diceraikan? Ini menyakiti hati Nabi SAW. Rasulullah SAW, Aisyah dituduh sebagai pezina. Padahal dia adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi merubah sikapnya kepada Aisyah. Biasanya Nabi SAW mencium Aisyah, mencumbuhi Aisyah. Sekarang tidak. Sebulan penuh Rasulullah SAW hanya mengatakan kaifatikum, kaifahaluk, bagaimana kondisimu hai Aisyah. Berubah sikapnya. Kenapa? Karena ada tuduhan istrinya berzina. Yang nuduh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, anaknya datang, wahai Rasulullah, ayahku meninggal. Dan dia tidak punya kain kafan, meninggal dalam kondisi terhina, miskin. Tidak punya apa-apa, tidak punya kain kafan. Maka aku minta bajumu untuk mengkafankan ayahku. Rasulullah SAW berikan bajunya. Para sahabat rebut-rebutan kalau mau Rasulullah kasih bajunya. Ini Rasulullah SAW lepaskan bajunya untuk diberikan kepada gembong orang-orang munafik. Dia mengatakan, ya Rasulullah, solatkanlah ayahku, doakanlah ayahku. Kata Rasulullah SAW, kalau ayahmu sudah siap, panggil saya. Maka setelah Abdullah bin Ubay bin Salul sudah siap untuk disolatkan, datang Nabi SAW. Bayangkan Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ditemani oleh beberapa para sahabat, beberapa orang para sahabat. Tatkala Rasulullah SAW akan bertakbir Allahu Akbar, datang Umar. Maka ditarik oleh Umar. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, bukankah Allah telah melarang kita untuk solat terhadap orang-orang munafik? Mendoakan orang-orang munafik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah memberikan dua pilihan. In tastaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan, fala yaghfirallahu lahum. Kau minta maaf atau tidak? Kau minta maaf bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kata Nabi SAW, saya milih minta maafkan. Seandainya kalau saya tahu minta maaf lebih dari 70 kali, Allah akan maafkannya, maka saya akan minta lebih dari 70 kali. Maka Rasulullah SAW salat mayit, salat jenazah. Allahu Akbar, para sahabat juga ikut. Sampai akhirnya turun ayat menegur Nabi SAW, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala takum ala qabri. Jangan sekali-sekali menyolatkan seorang munafik pun yang meninggal dunia. Allah menyetujui ide Umar dan Rasulullah SAW salah tatkala itu. Yang menjadi perhatian kita, bagaimana Rasulullah SAW sama sekali tidak dendam kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan ingin Abdullah bin Ubay bin Salul dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar menegur, Nabi tidak peduli. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin Abdullah bin Ubay bin Salul dimaafkan, namun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sifat maafkan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia berusaha mendoakan orang yang menzaliminya. Di antaranya doa Nabi kepada orang yang menzalimi seperti kisah dalam perang Uhud. Hadis yang masyhur Rasulullah SAW ya pernah menceritakan tentang kisah seorang nabi. Wa huwa yamsahu ya admahu anna qaum admahu qaumuhu, ya kaumnya membuat dia berdarah. Wa huwa yamsahu dam an wajhihi, maka nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya, kemudian dia berkata, Rabbighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Dalam riwayat Tabrani, ya ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam risalah yang saya baca tentang masalah ini, dan Al-Haythami mengatakan rijaluhu thiqat, ya, bahwasanya ini juga diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Uhud. Tatkala Rasulullah sallallahu perang Uhud, kemudian Rasulullah sallallahu terluka, wajah beliau berdarah, maka beliau berkata, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ilal Islam. Bagaimana suatu kaum bisa beruntung sementara mereka melukai wajah nabi mereka. Yang dilukai bukan badan, wajah, tempat yang mulia, keluar darah, gigi patah. Padahal nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Nabi yastab'id, merasa enggak mungkin mereka dapat petunjuk kalau modelnya seperti ini. Maka Allah tegur. Allah mengatakan, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Wahai Muhammad, bukan urusanmu masalah hidayah. Apakah Allah menerima taubat mereka? Apakah nanti mereka bertobat? Atau Allah akan mengadab mereka karena mereka zalim? Itu urusan Allah, bukan urusanmu. Maka setelah itu ditegur, maka Rasulullah SAW mendoakan mereka dengan berkata, Rabbighfir li qaumi
fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di sini Rasulullah SAW mengumpulkan 3 perkara. Yang pertama, memaafkan musuh. Yang kedua, memohonkan maaf, memohonkan ampunan dari Allah kepada musuh. Mereka orang kafir, Rasulullah SAW ingin mereka dimaafkan. Yang ketiga, memberi uzur kepada mereka. Beri uzur kepada, mengajukan uzur kepada Allah agar memaafkan mereka. Ini luar biasa. Luar biasa, bukan sekedarnya maafkan, agar bahkan minta agar mereka dimaafkan. Bahkan mengajukan uzur agar mereka dimaafkan. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah di antara beberapa sifat-sifat maafkan Rasulullah SAW, dan masih banyak sifat-sifat maafkan Nabi seperti kisah beliau dengan penduduk kota Taif dan yang lainnya. Akan tapi ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan insyaallah kita akan baca 20 sebab ya kenapa seorang harus memaafkan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sebelum kita membacakan 20 perkara ini, saya ingatkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang yang sangat pemaaf. Tatkala dia menuliskan 20 perkara ini, beliau benar-benar ya menghayati apa yang beliau tuliskan. Dan beliau benar-benar menghadapi musuh yang banyak dan beliau sering dizalimi, namun beliau senantiasa memaafkan. Ada 3 kisah yang menunjukkan sikap memaafkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, kisah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang kisah Sultan Nasir Ibnu Qalawun. Ya, Nasir Ibnu Qalawun, beliau memiliki beberapa menteri-menteri atau pembesar-pembesar di kerajaannya yang benci kepada Ibnu Taimiyah. Dan menteri-menterinya ini sering menulis fatwa bahwasanya Ibnu Taimiyah ini kafir dan harus ditumpahkan darahnya. Oleh karenanya sang raja Nasir Ibnu Qalawun akhirnya memerintahkan Ibnu Taimiyah untuk ditangkap, namun tidak dibunuh, hanya dipenjara. Qadarullah, datang suatu masa, datanglah Jashinkir, kemudian menyerang Ibnu Qalawun dan menggulingkan tahtanya. Jadilah Jashinkir berkuasa. Tatkala Jashinkir berkuasa, ternyata menteri-menteri yang tadinya mendukung Ibnu Qalawun membelot, dan mereka sekarang malah balik ikut dengan Jashinkir, meninggalkan raja mereka yang terdahulu Ibnu Qalawun. Dan ini semua dilihat oleh Ibnu Qalawun. Oleh karena Ibnu Qalawun sangat jengkel dengan menteri-menterinya ini karena mereka semua pembelot. Akhirnya dia pun berusaha untuk merebut kembali singgasananya dan berhasil dia merebut singgasananya. Tatkala dia berhasil merebut singgasananya kembali, menjadi raja kembali, sultan kembali, menteri-menterinya balik lagi. Maka dia pun jengkel, kurang ajar menteri-menteri ini. Dia sangat jengkel. Maka bagaimana cara untuk menghabisi menteri-menterinya? Dia ingin bikin jengkel mereka. Ingin bunuh mereka dengan cara menyakitkan. Gimana caranya? Dipanggillah menteri-menterinya, lalu dipanggillah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dipanggil keluar dari penjara dengan penuh kehormatan, lalu disalam oleh sang raja dan dipeluk dengan mesra. Ini kan bikin gemetar apa namanya? Gemetar menteri-menteri. Waduh, bahaya ini, raja sekarang bela siapa? Ibnu Taimiyah. Setelah itu Ibnu Qalawun mengeluarkan secari kertas. Kertas ini isinya apa? Isi fatwa. Ini orang-orang nulis di sini, kau tubuh harus dibunuh hai Ibnu Taimiyah. Kau halal, darahmu halal dan kau kafir. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fafahimtu maqsadahu." Saya tahu maksud daripada Ibnu Qalawun. Dia ingin untuk melepaskan dendamnya kepada orang-orang ini, ingin membunuh mereka, ingin Ibnu Taimiyah balas, bunuh saja mereka. Ibnu Taimiyah sekarang mampu untuk membalas. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, saya pun memuji mereka. Saya katakan, wahai sang raja, tidak ada orang yang terbaik seperti mereka dalam mengatur kerajaanmu. Kalau mereka semua tiada, siapa yang mengurus kerajaanmu? Dia tetap aja marah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, saya terus merayunya, saya terus memuji mereka sampai akhirnya sang raja memaafkan mereka. Oleh karenanya musuh-musuh Ibnu Taimiyah mengatakan, kami berusaha untuk menjatuhkan Ibnu Taimiyah dan kami tidak mampu. Dan Ibnu Taimiyah tatkala mampu untuk menjatuhkan kami, dia maafkan kami. Sekarang saatnya Ibnu Taimiyah, antum bagaimana? Di penjara bertahun-tahun, sakit hati atau tidak? Sakit hati. Kalau saya jadi Ibnu Taimiyah, mungkin saya bilang, raja enggak usah bunuh, kasih pelajaran sajalah. Potonglah jari-jari mereka minimal. Paling tidak ada mungkin begitu kalau kita ya. Ibnu Taimiyah tidak, langsung dimaafkan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat ihsan. Allahu hasibuh. Dia ya, masalah ini bukan main-main, ini masalah ciri penghuni surga memaafkan, walafina anin nas. Ente ingin masuk surga, miliki sifat ini, memaafkan. Ibnu Taimiyah benar-benar menerapkan sifat ini, cerita pertama. Cerita kedua yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Tatkala musuh Ibnu Taimiyah disebutkan bahwasanya dia namanya Ibnu Makhluf Al-Maliki yang sangat benci kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah yang sering membantai Ibnu Taimiyah meninggal dunia.
Maka akhirnya Ibnul Qayyim mengatakan, "Fabasyartuhu," saya pun datang kepada guruku dan saya beri kabar gembira bahwasanya musuhnya sudah mati. Maka Ibnu Taimiyah pun marah kepada Ibnul Qayyim. Ibnu Taimiyah membentak Ibnul Qayyim. Kenapa kau gembira dengan matinya dia? Segera Ibnu Taimiyah berdiri, segera berjalan menuju keluarga musuhnya tersebut dan mengatakan kepada anak istrinya, "Anggaplah saya seperti bapak kalian. Apa yang kalian butuhkan beritahu kepadaku." Bayangkan, siapa yang mau melakukan ini? Kalau sebagian kita, alhamdulillah mati kualat dia. Kemarin ini suka ganggu saya memang. Iya, sebagian orang seperti itu. Ini kemarin ganggu saya, kemarin jatuh dari motor, kualat itu. Jadi seakan-akan kita wali, dia setan, makanya. Seakan-akan, iya kan begitu. Dan ini ada tazkiyah secara tidak langsung ya. Dia luka gara-gara ganggu kita, berarti kita wali seakan-akan ya. Ibnu Taimiyah tidak seperti itu. Ibnu Taimiyah malah mengatakan, silakan. Dia maafkan langsung, bahkan membentak Ibnu Qayyim yang gembira tatkala mati musuhnya tersebut. Oleh karena Ibnu Qayyim memberi komentar tentang kisah ini dalam Madarijus Salikin, dia mengatakan, qala ba'du ashabihil kibar. Berkata sebagian sahabat-sahabat senior Ibnu Taimiyah, waditu anni li ashabi mislu Ibnu Taimiyah li a'daihi. Saya berangan-angan bisa bersikap baik terhadap sahabat-sahabatku sebagaimana baiknya Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Ulangi, dia berkata, saya berangan-angan bisa berbuat baik kepada sahabatku sebagaimana Ibnu Taimiyah berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Kita saja sama sahabat jarang saling mendoakan, itu tidak? Ente pernah mendoakan ente pernah mendoakan ini? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Jangan ketawa. Kitanya doain teman aja jarang, hampir enggak pernah. Bukan jarang, enggak pernah mungkin. Ya kita jujur aja, artinya Ibnu Taimiyah sering mendoakan musuhnya. Maka benar perkataan sahabat Ibnu Taimiyah, saya berangan-angan bisa berbuat baik seperti sahabatku sebagaimana Ibnu Taimiyah berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya didoakan. Ya akhi, siapa yang memiliki iman seperti ini? Ente pernah dikatakan oleh bajingan, ente bangsat kadzab. Terus ente bilang sabar. Ente bersujud, ya Allah ampunilah sefulan ya Allah. Dia telah mengatakan saya pendusta ya Allah. Ente pernah seperti itu? Ente bilang, ya Allah potong lehernya ya Allah. Potong lidahnya. Saya pernah ketemu sebagian orang, dia marah sama teman. Ini padahal ini di sana ya, ada di Madinah. Orang ini musuhan sama, bukan musuhan, cuma dia jengkel sama temannya. Dia jengkel sama temannya, maka dia berkata, ya Allah semoga Allah menyempitkan kuburannya ini. Padahal ini orang belum mati. Udah dibilang apa? Semoga Allah menyempitkan apa? Kuburannya. Ya Allah, kejam sekali doanya. Jadi Ibnu Taimiyah tidak seperti itu. Tapi ini kisah kedua. Kisah ketiga yang disebutkan dalam muqaddimah dari kitab Al-Istighatsah fi Rad Al-Bakri, antum bisa baca tentang kisah Ibnu Taimiyah dan Al-Bakri. Al-Bakri ini menyuruh kepada kesyirikan, membolehkan bertawasul atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Ya. Beristighatsah kepada Nabi padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Maka dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Al-Bakri mengkafir-kafirkan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak mengkafir-kafirkan dia. Dibantah dengan ilmiah, bahkan ditulis buku untuk membantah orang ini. Orang ini ngamuk sama Ibnu Taimiyah. Suatu saat dia datang bersama murid-muridnya, Ibnu Taimiyah lagi di jalan, diserang, dikeroyok, dipukul rame-rame. Bayangkan dipukul, sekarang gangguan fisik. Kemudian datang prajurit kerajaan melihat hal ini, maka kemudian dipisahkan, mereka pun kabur. Bakri dan teman-temannya kabur. Seketika itu pula prajurit ingin menangkap mereka, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, jangan tangkap mereka, saya sudah maafkan mereka. Langsung ketika itu. Antum bayangkan habis memar-memar, bengkak-bengkak, jangan saya maafkan. Siapa yang mampu seperti itu, ikhwan? Saya maafkan mereka. Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau ini mereka ngeyel, tidak mau, kita ingin tangkap. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ini adalah hak Allah, kembalikan kepada Allah. Kalau ini hak saya sudah maafkan. Kalau kalian tidak mau dengar, silakan kalian melakukan apa yang kalian kehendaki. Akhirnya mereka tidak mau dengar Ibnu Taimiyah. Mereka kemudian menjadikan Al-Bakri sebagai buronan. Ternyata Al-Bakri akhirnya ketakutan, dia pun bersembunyi di mana? Di rumahnya Ibnu Taimiyah. Akhirnya Ibnu Taimiyah rahimahullah lapor kepada raja, memberi syafaat agar dia dimaafkan. Siapa yang hatinya kuat seperti ini? Yang bisa memaafkan. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki derajat ihsan, percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu, ini semua mukaddimah ya. Masih ada waktu enggak? Kita akan baca 20 apa? Sebab ya. Mudah-mudahan antum 3 sebab sudah jadi pemaaf semua, mudah-mudahan. Tapi kita akan baca sampai 20 sebab. Kalau azan kasih tahu ya. Sudah waktunya azan. Jam 8. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
Beliau berkata, "Wa yu'inu al-'abda 'ala hadha sabr iddatu asya'." Ada beberapa perkara yang membantu seorang hamba untuk bersabar, ya, artinya memaafkan orang yang menzalimi dia. Ya. Ada beberapa perkara. Beliau sebutkan 20 perkara. Ahaduha, yang pertama, an yashhada anna Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Fama syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fala yataharraku fil alamil ulwi was sufli dzarratun illa bi idnihi wa masyiatihi. Fal ibadu alatun. Kata Syekhul Islam Taimiyah, seorang hendaknya mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan seluruh perbuatan hamba. Seluruh gerakan-gerakan mereka dan diamnya mereka semua diciptakan oleh Allah. Tidak ada apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada satu benda kecil pun zarrah, baik di langit maupun di bumi bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba-hamba ini hanyalah alat. Fanzur ila alladhi sallatahum alaik. Maka lihatlah kepada zat yang telah menjadikan musuh-musuhmu menzalimimu. Wala tanzur ila fi'lihim. Jangan kau lihat kepada perbuatan mereka. Lihat siapa yang buat mereka, mentakdirkan mereka demikian. Tastarih minal hammi wal gham. Maka kau akan beristirahat dari kegelisahan dan gundah gulana. Jadi Ibnu Taimiyah seakan-akan mengatakan, ini berbicara tentang masalah takdir. Kau terkena musibah, dizalimi oleh orang, ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mau diapakan lagi? Ente tidak bisa menolak. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah, ini kalau engkau melihat ini sudah takdir Allah, tidak mungkin dirubah-rubah, tidak mungkin dihindari, maka kau akan tentram dan tenang. Ya, ini masalah takdir. Yakin bahwasanya segala musibah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya tatkala Allah mentakdirkan itu yang terbaik bagi kita. Dan ini saya katakan satu sebab ini saja sudah bisa bikin kita memaafkan. Nah, masalah takdir masalah berat. Teorinya gampang ya. Teorinya apa? Gampang. Yakin sudah ditakdirkan, tapi apa? Marah-marah ya sama aja. Oleh karenanya masalah iman bukan masalah tauhid ya. Yang jadi masalah jangan menjadi teori belaka, praktek. Perlu penghayatan. Ya. Orang kalau beriman dengan takdir luar biasa. Dampak dalam aplikasi kehidupannya luar biasa. Jadi masalah kita pintar teori, prakteknya belum tentu bisa. Yang kedua, kata Syekhul Islam Taimiyah, an yashhada dzunubahu wa anna Allah innama sallatahum alaihi bidzambihi. Hendaknya dia ingat dosa-dosanya. Dan dia tahu bahwasanya tidaklah Allah menjadikan mereka bisa menzalimi dia kecuali karena sebab dosa-dosanya dia. Kenapa dia dizalimi? Karena ada dosa yang dia lakukan. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpamu, maka akibat perbuatanmu sendiri dan Allah maafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Fa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fasababuhu dzunubuhu ishtaghala bit taubati wal istighfari minadz dzunub allati sallatahum alaihi bisababiha an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Jika seorang hamba tahu bahwasanya musibah yang menimpa dia, ya cercaan, kezaliman yang menimpa dia disebabkan dosa-dosanya, maka dia akan ingat dosa-dosanya dan dia akan tersibukkan untuk beristighfar, untuk bertobat kepada Allah. Jadi waktu musibah kena dia salahkan dirinya dulu, jangan-jangan ini karena dosa-dosa saya. Lantas dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Kalau dia sibuk beristighfar dan tobat kepada Allah, maka dia akan terlalaikan dari mencaci maki orang yang menzaliminya. Kenapa dia sibuk memperbaiki dirinya? Kalau dia sudah bisa memperbaiki dirinya, maka musibah tersebut akan terangkat. Wa idza ra'aital abda yaqa'u fin nas idza adaw wa la yarju ila nafsihi bil laum wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau kau melihat seorang hamba tatkala dizalimi oleh orang lain, maka dia tidak istighfar dan tidak bertobat, malah dia mencaci maki orang yang menzaliminya, ketahuilah ini musibahnya benar-benar musibah hakiki. Kalau ternyata dia istighfar dan bertobat, itu musibah bukan hakiki. Hakikatnya adalah nikmat. Kenapa? Dia kembali beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Musibah tersebut, kezaliman orang lain kepada dia hanyalah wasilah agar dia bisa beribadah kepada Allah. Berarti musibahnya bukan hakiki. Justru ini nikmat. Tetapi tatkala dia dizalimi oleh orang, dia tidak beristighfar, tidak bertobat, malah mencaci maki mereka, sibuk menghabisi mereka, ketahuilah inilah musibah yang hakiki. Baik, oleh karenanya diriwayatkan dari
Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin walau rufi'a illa bi taubah." Tidaklah suatu musibah datang kecuali karena dosa dan tidak terangkat kecuali dengan apa? Taubat. Baik, ini yang keberapa tadi? 2. Antum sudah jadi pemaaf belum? Belum ya. Baik. Kita lanjutkan yang ketiga. Jangan khawatir, masih ada 18 poin lagi. Yang ketiga, an yashhadal abdu husna thawabi alladhi wa'adahu Allah liman afa wa sabar. Hendaknya dia ingat, menghadirkan dalam diri Aisyah, dia menghadirkan bahwasanya bagaimana indahnya pahala bagi orang yang bersabar dan memaafkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan atas keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang maafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas Allah. Allah yang memberikan pahalanya. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah menyebutkan 3 golongan manusia tatkala dizalimi. Tatkala seorang dizalimi, ada 3 golongan, 3 model sikap manusia terhadap kezaliman yang menimpanya. Yang pertama adalah seorang yang muqtasid. Yang muqtasid yaitu yang dia membalas sesuai dengan kezaliman yang mengenainya. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian ingin membalas, maka balaslah sebagaimana kezaliman yang kalian rasakan. Namun Allah mengatakan wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kalian bersabar maka lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan. Saya katakan tidak berdosa. Kalau ada seorang dikatakan dizalimi kemudian dia balas dengan kezaliman tersebut, dia melampiaskan kemarahannya, selama pembalasannya sama dengan kezalimannya, dia tidak berdosa. Dan ini Allah memperhatikan apa? Sifat manusia seseorang. Tidak mengapa kalau dia balas, tetapi harus sesuai dengan kadar kezaliman. Contohnya ada orang mengatakan kepada kita, "Wahai fulan, ente anjing." Kita bilang ente juga anjing. Ini dosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Kita balas sesuai dengan kezaliman dia. Tapi kalau kita balas ente juga anjing, rabies. Ah, ini dosa. Kenapa? Karena anjing rabies lebih parah daripada anjing biasa. Apalagi kalau sudah marah, bukan ente aja yang rabies, bapak ente, nenek ente semua 7 turunan ke atas 7 semuanya rabies. Ah, ini lebih parah lagi dosanya. Oleh karena saya katakan model orang pertama muqtasid yang dia membalas sesuai dengan kezaliman tersebut. Ini tidak berdosa, namun dia tidak melakukan yang mulia. Jenis orang kedua yang berdosa, melanggar, melebihi, balasannya lebih daripada yang seharusnya. Maka Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Karena tatkala dia membalas lebih, dia telah berbuat zalim. Dan yang terbaik adalah golongan ketiga yang memaafkan. Kata Allah, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya pada hari kiamat kata Syekhul Islam Taimiyah ada suara yang menyeru, ya. Illa liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah. Fala yakum illa man afa wa aslaha. Hendaknya ya, berdirilah ya, ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah. Hendaknya yang pahalanya wajib Allah tunaikan, hendaknya berdiri. Siapa yang pahalanya wajib Allah tunaikan, hendaknya dia berdiri. Fala yakum, maka tidak ada yang berdiri kecuali orang yang maafkan dan berbuat baik. Jadi orang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya lupa ya, ada satu hadis yang sangat indah tentang apa? Tentang memaafkan. Dan saya ingatkan kepada para suami, kalau Anda diperintahkan atau kita secara umum diperintahkan untuk maafkan orang yang menzalimi kita, orang-orang jauh kita maafkan, apalagi yang bersalah kepada kita orang yang sangat dekat. Contohnya apa? Istri kita. Hendaknya Anda memaafkan apa? Istri Anda. Ya atau tidak? Istri-istri pun demikian, hendaknya memaafkan apa? Suaminya. Para suami ingat hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, ya, man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil huri syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak. Allah pamerkan dia ini, Allah banggakan dia di hadapan manusia seluruhnya. Kemudian sampai Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Jadi ini dalil bahwasanya bidadari berbeda-beda, tidak sama.
Oleh karenanya kalau istri ente marah-marah, ente maafkan. Ente bilang, kenapa suamiku maafkan? Wahai istriku, sungguhnya Nabi bersabda, barang siapa yang memaafkan, maka disuruh pilih bidadari pada hari kiamat. Syukran istriku, saya maafkan engkau. Istri tambah ngamuk-ngamuk. Oleh karenanya perhatian Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakan orang yang memaafkan. Wajib bagi Allah untuk beri ganjaran kepada dia pada hari kiamat, orang yang memaafkan. Ini tadi berbicara, hadis tadi berbicara tentang menahan amarah, itu sudah luar biasa pahalanya, dapat bidadari yang kita inginkan. Bagaimana lagi kalau memaafkan? Bukan sekedar menahan amarah, memaafkan sekalian. Lebih parah, lebih tinggi lagi derajatnya. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang keempat, an yashhada annahu idza afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi minal ghishi wal ghilli wa talabil intiqam wa iradati syarr. Wa hasala lahu min halawatil afi ma yazidu ladzatuhu wa manfaatuhu ajilan wa ajilan. Wa ma yazidu ladzatahu wa manfaatahu ajilan wa ajilan. Alal manfaati al hasilati lahu bil intiqam adhafan mudha'afatan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, hendaknya diingat jika dia memaafkan dan berbuat baik, maka hal itu akan menimbulkan dalam hatinya salamatul qalb, hati yang bersih, hati yang jauh dari ghil, hati yang jauh dari keinginan buruk, hati yang jauh dari ingin membalas dendam. Ya. Dan ini adalah suatu kelezatan yang luar biasa, kata Syekhul Islam Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan, orang yang balas dendam itu ada kelezatan. Benar, itu benar. Bukankah tatkala ente balas dendam, ente lezat atau tidak? Ente puas, ada kepuasan. Ada orang bilang ente babi, ente bilang ente juga babi. Akrakumullah, ya. Jadi ente membalas, ente merasa apa? Puas. Ada orang bilang ente kadzab, ente bisa buktikan dia juga kadzab, ente puas. Ente puas, ada kepuasan, ada kelezatan, ya, ada kelezatan. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika Anda memaafkan, maka kelezatan memaafkan lebih daripada kelezatan balas dendam. Lebih daripada kelezatan balas dendam. Meskipun membalas dendam ada kelezatan, tetapi memaafkan kelezatannya lebih. Kenapa? Hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, tidak banyak pikiran, tidur pun nyenyak. Sibuk dengan istri dan anak-anak, tidak pusing dengan perkataan orang, cuek. Antum bayangkan hati kita ini kecil. Kalau seorang mau tidur kemudian dia ingat masalah-masalah yang dia hadapi, dia murajaah, ya. Kurang ajar si fulan, kurang ajar ustaz ini. Kemarin malukan saya di majelis misalnya. Kurang ajar ustaz ini mengatakan saya kadzab. Ini terus ini kurang ajar, akhirnya apa? Sampai dia ternyata terkadang bermasalah dengan orang tuanya. Ibu kurang ajar, bapak kurang ajar. Kadang ribut sama kakaknya, kakak kurang ajar. Sebelum tidur dia merojaah semuanya. Kemudian kapan mau tidur? Bangun-bangun kena stroke. Paling tidak kena asam urat. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia maafkan, selesai, saya maafkan, udah tidur selesai, enggak ada masalah, enggak ada pikiran macam-macam. Tentram atau tidak? Bangun pagi-pagi segar atau tidak? Segar. Kalau ada orang bilang katakan, "Woi fulan, orang bilang kok," saya enggak mau dengar. Sudah pergi. Dia enggak dengar, dia bahagia, tentram. Kalau dia dengar, tersibukkan hatinya untuk memikirkan hal tersebut. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, saya katakan, membalas ada kelezatan, tetapi memaafkan kelezatannya lebih daripada membalas. Tadi perkataan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini teori, ya, prakteknya susah. Tapi ini teori, harus kita pahami. Taib, ini sudah yang keberapa? Yang keempat. Antum sudah memaafkan belum? Kalau sudah, kita selesai pengajiannya. Belum, ya? Masih ada 16 poin, masih lama. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, al-khamis, yang kelima. Sebab yang kelima kenapa kita harus maafkan. An ya'lama annahu man taqama ahadun qat li nafsihi illa awrathahu dzalika dhullan yajidu fi nafsihi. Kata Syekhul Islam Taimiyah, hendaknya dia mengetahui bahwasanya tidaklah seorang pun membalas untuk membela jiwanya, membela nafsunya, kecuali hal itu akan menimbulkan kehinaan, kerendahan dalam hatinya, dalam jiwanya. Fa idza afa a'azzahu Allah taala. Kalau dia maafkan, maka Allah akan muliakan dia. Allah akan muliakan dia. Wa hadza mimma akhbara bihi Shadiqul Masduq, dan ini adalah yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, As-Shadiqul Masduq haitsu yaqul, di mana Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Tidaklah seorang maafkan kecuali Allah akan nambah kemuliaannya. Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini berkaitan dengan 3 perkara yang di luar zahir. 3 perkara yang luar zahir.
Yang pertama kata Rasulullah SAW, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izzan. Seorang hamba tidaklah maafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Secara zahir, kalau kita berinfak, harta kita berkurang. Ini zahirnya seperti itu. Nabi mengatakan tidak, kau berinfak hartamu bertambah, tidak akan berkurang. Ini butuh keimanan seperti ini. Zahirnya harta kurang. Ente punya uang 1 juta, ente infak 100 ribu, tinggal berapa? 19 ribu. Namun kata Nabi tidak akan mengurangi. Bagaimana tidak bisa mengurangi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, butuh keimanan dalam hal seperti ini. Nabi mengatakan tidaklah seorang maafkan kecuali Allah akan tambah kemuliaannya. Secara zahirnya orang yang mengalah ini orang tidak punya kekuatan. Orang mengalah tidak punya apa? Kekuatan. Sampai terjadi pembunuhan. Saya punya teman lulusan Madinah. Sampai di Mesir. Kejadian gara-gara terbunuh saudaranya, dia tidak bisa maafkan. Keluarganya tidak bisa maafkan. Kenapa? Kalau mereka maafkan, dihina oleh masyarakat seluruhnya. Dikatakan kalian keluarga pengecut. Masa keluarga dibunuh maafkan? Tidak bisa balas. Bayangkan dihina. Tidak ada jalan keluar kecuali mereka membalas atau pergi dari kampung tersebut. Seperti ini berat. Seorang kondisi seperti ini ingin menunjukkan dia hebat, ingin dia membalas. Kata Nabi, kalau dia maafkan, Allah akan muliakan dia. Ini butuh keimanan. Kalau dia mengalah, Allah akan memuliakan dia. Bagaimana caranya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ente maafkan karena Allah. Ente maafkan karena Allah. Namun ingat, maafkannya karena apa? Karena Allah. Jangan bilang-bilang, sebenarnya saya mampu bunuh dia, cuma saya maafkan. Nah, ini jangan. Tidak perlu bilang begitu. Cukup Allah yang tahu. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ah. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Sungguhnya orang tawadhu zahirnya seakan-akan rendah. Tetapi tidak, Allah akan mengangkat derajatnya jika dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seorang maafkan, yakinlah Allah akan mengangkat apa? Derajatnya. Yang bilang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keenam, kata Syekhul Islam Taimiyah, wahiyya min a'dhamil fawaid. Dan ini adalah faedah yang terbesar. Dari seluruh 20 poin, ini adalah faedah yang terbesar dari maafkan. Yaitu apa? An yashhada annal jazaa'a min jinsil amal. Hendaknya dia ingat bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Wa annahu nafsuhu zalimun muznibun. Dia ingat bahwasanya dia adalah jiwanya pun zalim, dia adalah hamba yang penuh dosa. Wa anna man afa 'anin nas afallahu anhu. Dan ingat barang siapa yang memaafkan orang lain, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ente tahu ente berdosa dan ente sendiri toyib, ente sekarang dizalimi oleh orang lain. Ente sendiri zalim terhadap diri ente. Ente sendiri punya dosa. Ente sendiri butuh apa? Dimaafkan. Sekarang ada pintu kesempatan Allah buka agar ente dimaafkan oleh Allah, maafkan orang. Ente kalau tidak maafkan dia, ente tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah buka pintu, ente banyak dosa. Maka sekarang agar ente dimaafkan, maafkan dia. Maka pintu maafkan dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Oleh karenanya, kalau orang zalimi kita, ngata-ngatain kita, nuduh kita macam-macam, ngambil harta kita, maafkan. Maafkan. Tatkala ente maafkan, ente dimaafkan oleh Allah. Allah mengatakan apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya, maafkanlah dan lapangkanlah dada kalian. Apa kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Sebagaimana kisah ini, ayat ini turun tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang marah kepada Mistah bin Utsatha. Yang Mistah adalah kerabat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dinafkahi oleh Abu Bakar, diberi uang makan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun ternyata dia ikut-ikutan menuduh Aisyah sebagai pezina, dan ini menyakitkan hati Abu Bakar. Bagaimana putrinya dituduh pezina oleh orang yang miskin yang selama ini dia nafkahi. Maka Abu Bakar bersumpah tidak akan beri bantuan lagi kepada dia. Maka Allah tegur, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin. Dan janganlah seorang yang memiliki kelapangan untuk bersumpah tidak memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya memaafkan dan berlapang dada. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini adalah a'dhamul fawaid, faedah yang paling besar. Jika Anda ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan orang lain. Dan barang siapa yang dimaafkan, masuk surga. Bukankah Allah mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfirah. Mereka adalah orang-orang yang beriman, imannya yang benar, bagi mereka ampunan. Allah janjikan ampunan bagi orang yang imannya benar. Yang imannya haqqa. Kalau ente memaafkan, menunjukkan ente sampai pada derajat ihsan. Iman ente berarti beres, ente maafkan, ente dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Yang keberapa? As-sabi', yang ketujuh. Gimana? Masih terus? Sudah bisa memaafkan belum? Masih panjang, masih 14 ya. Yang ketujuh kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, an ya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabil muqabalati dha'a alaihi zamanuhu wa tafarraqa alaihi qalbuhu wa fatahu min masalihihi ma la yumkinu istidrakuhu wa la'alla hadza a'zamu alaihi minal musibah allati nalatuhu min jihatihim. Perkataan yang indah dari Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, hendaknya seorang ingat, jika dia sibuk menyibukkan dirinya untuk balas dendam, untuk membalas kezaliman orang lain, ya, maka akan habis waktunya. Akan habis waktunya. Kenapa dia sibuk membalas? Sibuk membalas. Apa ada orang menuduh dia dengan tuduhan tidak-tidak, maka dia sibuk membalas. Nulis, untuk nulis, bikin artikel untuk bantah dia butuh waktu banyak. Iya atau tidak? Habis waktu. Seharusnya waktu tersebut untuk baca Quran, untuk menyenangkan istri, untuk menyenangkan anak-anak. Habis waktu untuk apa? Supaya bisa balas. Ada ingin balas dendam aja, ingin kepuasan hati. Supaya orang tahu dia tidak jatuh, dia yang menang. Maka dia balas, menghabiskan banyak waktu. Sehingga apa kata Syekhul Islam Taimiyah? Akhirnya apa? Habis waktunya dan banyak kemaslahatan yang harusnya bisa dia raih, akhirnya apa? Terlalaikan, terlepaskan. Dan tidak mungkin untuk diambil lagi kemaslahatan tersebut. Dan bisa jadi tersibukannya dia, waktunya yang banyak habis ini, dan kemaslahatan yang hilang dari dia, ini musibahnya lebih besar daripada sekedar tuduhan yang dituduhkan kepada dia. Paham maksud saya? Jadi, tatkala orang ini menzalimi dia, ini kemudaratan. Namun tatkala dia sibuk membalas orang tersebut, sehingga habis waktunya, hilang kemaslahatannya, kemudaratan yang kedua ini ternyata bisa jadi lebih besar daripada kemudaratan yang pertama. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dituduh dengan tuduhan yang tidak semua tuduhan dilayani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah disebutkan Rasulullah SAW tatkala hari-hari Mina, hari-hari haji, Rasulullah SAW datang kepada di kemah-kemah di Mina untuk mendakwahi orang-orang kabilah-kabilah Arab. Setiap Rasulullah SAW mendakwahi, datanglah pamannya Abu Lahab mengikori Nabi dan mengatakan, jangan dengar Muhammad. Hadza sabi, ini adalah orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Rasulullah SAW tidak peduli. Dilempar oleh pamannya, Rasulullah SAW pergi ke tempat yang lain, berdakwah lagi. Dilempar lagi Rasulullah SAW tidak menggubris pamannya, tidak dipedulikan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga seorang tatkala sedang berdakwah, tidak semua cercaan dan celaan dia gubrisi, tidak semua. Ada perkara yang mungkin dia perlu bantah kalau memang itu ada maslahatnya besar, namun dia ikhlaskan niatnya bukan karena untuk membela jiwanya, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan tuduhan-tuduhan tidak usah dipedulikan. Oleh karenanya sebagian orang mengatakan, kenapa kijang, rusa itu bisa ditangkap oleh singa? Karena rusa sebenarnya larinya lebih cepat daripada singa, hanya saja waktu dikejar oleh singa dia suka noleh-noleh ke belakang. Sudah kena belum? Sudah jauh atau belum? Dia ketangkap. Seandainya dia cuek, maka maka dia akan lari bisa selamat. Antum tatkala berdakwah mungkin diganggu orang, mungkin dicerca, dimaki-maki orang, antum berjalan, antum lihat mana masalahnya, antum bantah atau antum jalan terus. Kalau antum bantah dia bukan berarti sudah tidak ada yang bantah, akan datang orang-orang lain terus, tidak akan selesai. Tapi kalau ada masalah di depan antum jalan terus, cuekin, insya Allah berjalan terus. Oleh karena seorang menimbang antara masalah dan mudarat. Tidak setiap membalas dendam, tidak setiap melampiaskan kemarahan itu mendatangkan kemaslahatan. Bisa hilang waktu yang begitu banyak, kemaslahatan yang hilang begitu banyak. Ini adalah musibah tersendiri. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang keberapa? Yang ke-8. Perlu dia ingat bahwasanya anna intiqamahu wa istifa'ahu wa intisarahu li nafsihi wa intisaruhu laha. Bahwasanya seorang yang tatkala dia membalas dendam, sungguhnya dia sedang menolong nafsunya. Dia menolong apa? Jiwanya. Dia bukan membalas karena Allah, tetapi membalas karena apa? Karena jiwanya. Ini kebanyakan orang seperti itu. Dia disakiti maka dia ingin balas dendam. Yang dia bela adalah jiwanya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qad. Padahal Rasulullah sallam dan dia adalah seorang nabi, mengganggu nabi berarti mengganggu Allah. Mengganggu nabi berarti mengganggu agama Allah. Itu pun nabi tidak pernah membela dirinya. Kalau yang disakiti dirinya Rasulullah sallam tidak pernah balas dendam. Rasulullah sallam tidak pernah balas dendam. Padahal jiwanya adalah jiwa yang paling mulia. Jiwa yang penuh dengan akhlak yang mulia, yang jauh dari keburukan, itu pun tidak pernah nabi bela jiwanya.
Yang Nabi bela idzan tuhikat hurumatullah. Kalau ada hak Allah yang terlanggar baru Nabi marah. Kalau enggak dianya yang disakiti dia tidak pernah balas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah kalau Nabi yang jiwanya begitu mulia tidak pernah dia bela, bagaimana dengan ente membela jiwa ente yang ente tahu jiwa ente penuh dengan kekurangan, yang jiwa ente penuh dengan maksiat, yang jiwa ente penuh dengan kehinaan, kemudian ente bela mati-matian buat apa? Nabi saja tidak pernah membela apa? Jiwanya. Yang dia bela adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang tatkala ingin membalas pun kalaupun menulis bantahan, pikir, saya bantah ini karena Allah hanya sekedar atau untuk membela diri saya saja. Ingat, kalau dia tulis karena Allah lanjutkan, kalau tidak hanya sekedar ingin mengeksiskan dirinya, maka jangan. Dia akan menyesal. Tapi kalau dia bantah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu dibantah lagi, dia tahu dia telah menulis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tenang. Saya ingatkan kembali kata Ibnu Taimiyah, Nabi SAW saja tidak pernah membalas untuk membela apa? Dirinya. Pada dirinya adalah jiwa yang sangat mulia, apalagi ente yang jiwa yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kotoran. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sekarang yang keberapa? Yang ke-9. At-tasi', yang ke-9. In udhiya ala ma fa'alahu lillah aw ala ma umira bihi min ta'atihi wa nuhiya anhu min ma'siyatihi wajib alaihi sabr. Wa lam yakun lahu al-intiqam fa innahu qad udhiya fillahi fa ajruhu 'ala Allah. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ternyata dia diganggu oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain karena perjuangan di jalan Allah, karena dia berdakwah, karena dia menyuruh kepada yang ma'ruf, karena dia mencegah dari yang mungkar, mengingatkan manusia akan kesyirikan, akan kebid'ahan dan macam-macamnya, lalu dia disakiti, dituduh dengan tuduhan macam-macam, maka janganlah dia balas karena dia berharap balasan dari siapa? Allah. Kalau dia balas dengan dirinya, dia maki-maki mereka, maka selesai, tidak ada pahalanya. Padahal dia ingin apa? Fa ajruhu 'ala Allah. Sekarang kau sedang berjuang di jalan Allah, maka harapkan pahalanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapkan bayarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tatkala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala berjihad dengan mengorbankan jiwa dan hartanya, tidak ada ganti rugi buat dia, dia sudah mati. Siapa yang mau ganti rugi buat dia? Dia telah mengorbankan jiwa dan raganya. Yang ganti rugi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beli mereka. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beri dari mereka. Bayarannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berharap bayaran dari orang lain. Jangan mengharap bayaran dengan kepuasan membalas kezalimannya. Harap bayaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan ibarat yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Faman lam yasbir ala harril hawajir wal amtar was thuluj wa masyaqqatil asfar wal lususit tariq wa illa fala hajata lahu fil matajir." Barang siapa yang tidak bersabar dalam berdagang, kalau dia berdagang, dia tidak bersabar dengan panasnya matahari, dia tidak bersabar dengan dinginnya hujan, dengan dinginnya salju, dengan beratnya bersafar, dengan gangguan pencuri, dia tidak bersabar dengan ini semua, maka tidak perlu dia berdagang. Seakan-akan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ente tatkala berdakwah, ente sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente ingin yang beli siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ente tidak bersabar, tidak usah berdagang. Kalau jadi dai tidak pernah bersabar, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit balas dendam, sedikit-sedikit maki-maki, ente tidak pantas jadi dai. Keluar dari medan perdagangan, jangan berdagang. Karena tatkala ente berdakwah, ente sedang berdagang dengan Allah dan ente mengharapkan yang beli siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sekarang yang keberapa? Yang 10. Itu masih kuat atau tidak? Masih kuat dengar? Anda bertanya, Ustaz kuat ngomong enggak? Baik, kita lanjutkan. Al-ashir yang 10 kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. An yashhada ma'iyatallahi ma'ahu idza sabar. Hendaknya dia ingat bahwasanya Allah ma'iyatullah, Allah bersama dia jika dia bersabar. Wa mahabbatullahu lahu idza sabar. Dan dia ingat Allah cinta kepada dia jika dia bersabar. Ya akhi, siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara cara Allah mencintai kita, kita bersabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wasbiru wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ma'iyatullah. Allah bersama kita kalau kita bersabar. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Perkaranya bukanlah kau mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi perkaranya apakah kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang merasa cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta sama dia. Di antara bukti bahwasanya Allah cinta kepada Anda, kalau Anda diuji Anda bersabar, berarti Allah cinta sama Anda. Buktinya Anda bersabar.
Dan Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ini derajat yang indah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya di antaranya dengan bersabar tatkala diganggu atau dizalimi. Dan kalau kita bersabar, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man kana ma'ahu, barang siapa yang Allah bersamanya, dafa'a anhu anwa al-adza wal madarrat ma la yadfa'uhu anhu ahadun min khalqihi. Kalau Allah sudah bersama seorang hamba, maka Allah akan menghilangkan berbagai macam kemudaratan, berbagai macam gangguan yang tidak mampu untuk dihilangkan oleh seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah bersama kita. Taib, sekarang dia ganggu kita. Masih banyak gangguan-gangguan yang akan datang kepada kita, Allah tolak semuanya. Gara-gara kita bersabar dengan satu gangguan ini, banyak gangguan-gangguan, banyak kemudaratan-kemudaratan yang Allah hilangkan dari kita. Kenapa? Allah bersama kita. Seandainya kita tidak bersabar, kita balas, bisa jadi ada gangguan yang lain. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang bersabar, Allah bersama dia, maka Allah akan menolak dari dia berbagai macam gangguan-gangguan yang lainnya. Tapi para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, masih ada 11 poin ya. Insyaallah kita sampaikan dengan cepat ya. Karena kesabaran ya. Antum bersabar atau tidak? Taib ya, insyaallah kita sampaikan dengan cepat. Antum bersabar, insyaallah baru kita buka tanya jawab. Yang al-hadi asyar, yang ke-11, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hendaknya seorang ingat bahwasanya sabar itu adalah nisful iman. Sabar adalah setengah daripada keimanan, dan setengahnya lagi adalah syukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Allah menggabungkan antara sabar dan syakur. Oleh karenanya setengah keimanan adalah kesabaran, setengah keimanan adalah syukur. Nah, kalau antum tidak memaafkan, antum balas, pahala setengah keimanan itu hilang. Sekarang setengah keimanan ada di tangan antum. Tinggal maafkan, antum dapat setengah keimanan. Tapi kalau antum lepaskan, antum emosi kemudian balas, hilanglah pahala setengah keimanan tersebut. Inilah kerugian. Kemudian yang ke-12, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya seorang ingat, jika dia bersabar, maka dia bisa mengatur jiwanya. Jiwa ingin membalas dendam, namun dia mengatur jiwanya, dia menundukkan jiwanya, dia mengalahkan jiwanya. Ini berarti dia melatih jiwanya. Maka jiwanya tidak akan mampu untuk menguasai dia dalam hal-hal yang lain. Kenapa? Dia sudah terbiasa mengalahkan apa? Jiwanya. Seorang terkadang tunduk dengan nafsunya. Banyak sekali kita kalah dalam kondisi-kondisi kita bertekuk lutut dengan nafsu kita, kalah dengan syahwat kita, kalah dengan jiwa kita. Nah, di antara latihan kita menjatuhkan jiwa kita adalah dengan memaafkan. Jika kita mampu untuk memaafkan, berarti kita mengalahkan jiwa kita. Maka pada kondisi-kondisi yang lain, jiwa tidak berani apa? Tidak bisa mengalahkan kita. Kenapa? Sudah berhasil kita pernah tundukkan dia dengan memaafkan orang yang menzalimi kita. Taib, yang ke-13. Hendaknya dia ingat, jika dia bersabar, bahwasanya Allah yang akan menolongnya, dan pasti Allah akan menolongnya. Dan Allah adalah ya yang mengatur urusan ya orang yang bersabar. Dan jika dia bersabar, berarti dia telah menyerahkan orang yang menzaliminya kepada Allah. Seakan-akan dia mengatakan, saya bersabar, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kemudian dia membalas, barang siapa yang balas untuk membela jiwanya, maka Allah akan membuat dia bersandar kepada jiwanya sendiri. Maka dia akan menolong jiwanya sendiri. Maka mana bandingannya? Jika kita menolong jiwa kita sendiri atau Allah yang menolong jiwa kita. Oleh karenanya ingat ya. Seorang, dan ini saya pernah mendengar nasihat Syekh Abdul Razak tentang masalah ini ya. Dia menasihati, dia mengatakan, kalau ente membalas ya, berarti ente telah menyerahkan urusan ente kepada diri ente. Dan ente tahu ente jiwa yang sangat lemah, penuh dengan kesalahan. Tetapi kalau ente bersabar, ente maafkan, maka yang ngurusin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh keimanan. Butuh apa? Keimanan. Ya. Oleh karenanya kita lihat dari masyayikh kita seperti Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah taala. Mana pernah dia bantah-bantah? Tidak pernah dia bantah. Dikatain apapun dia apa? Saya selama bertahun-tahun artinya bergaul sama Syekh Abdul Razak, saya tidak pernah dengar dia ngomongin orang. Ini bukan bila mubalaghah, beneran. Saya tidak pernah dengar dia ngomongin orang jelek-jelek, enggak pernah. Mau diceritain macam-macam dia pasif aja. Oh gitu saja. Kalau kita, oh iya memang kurang ajar. Kalau kita balas habis mungkin kalau kita. Dia enggak pernah ceritakan kejelekan orang. Tidak pernah ceritakan kejelekan orang lain. Ada seorang syekh tatkala didatangi oleh seorang mengatakan, "Syekh fulan,
Saya mendengar cerita langsung dari syekh tersebut. Wah syekh, si fulan mengatakan ente begini. Kata syekh tersebut, ya alhamdulillah dia baru mengetahui sedikit dari aib-aibku. Aibku lebih banyak daripada itu. Alhamdulillah Allah masih menutup apa? Aibku. Tidak marah, tidak emosi, udah biarin aja. Terus mau apa? Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jika Anda membalas, berarti Anda menyerahkan urusan kepada diri Anda. Ya. Tapi kalau antum bersabar, ya, maafkan, maka ente serahkan urusan ente kepada Allah. Dan saya ingatkan, kalaupun anda ingin membalas, maka balas dan niatkan, luruskan niat dulu. Saya menulis ini, bantahan ini karena Allah, bukan karena membela apa? Membela jiwa saya. Kapan ente membela jiwa Anda, berarti ente rendah. Ente rendah berarti. Karena ente pasti kalah kalau dalam rangka untuk membela apa? Jiwa. Tapi kalau ente membela karena Allah, Allah pasti akan menolong ente, cepat atau lambat. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang ke-14. Kata Syekhul Islam Taimiyah, "Anna sabrahu 'ala man adahu wa ihtimalahu lahu yujibu ruju'a khasmihi min an dzulmihi wa nadamatahu wa i'tidharahu wa lauman nasi lahu." Sungguhnya jika ente bersabar atas orang yang mengganggu ente, ini bisa menjadikan dia sadar. Menjadikan musuh ente akhirnya sadar dan mungkin minta maaf sama ente. Kalau ente bersabar, orang-orang akan mencela dia. Ente diam-diam, orang-orang ini kurang ajar mencela si fulan terus. Dia berusaha mencela ente tapi dia dicela oleh banyak orang. Kenapa Allah menjadikan orang-orang benci sama orang seperti ini? Kenapa suka apa? Suka mencela. Dan bisa jadi dia apa namanya? Dia minta maaf akhirnya. Coba ente bayangkan ada orang ganggu ente, si fulan ente kadzab, ente gini. Ya syukron, ya alhamdulillah nasihatnya. Dia gimana? Dia lagi ente kurang ajar ente gini, terus ente kasihkan kirim uang rekening sama dia. Fulan ente punya rekening, saya kirim. Dia gimana orang ini? Akhirnya dia apa? Berhenti, ente balas dengan kebaikan. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan yang terbaik. Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Allah tidak mengatakan idfa billati hiya husna atau hiya hasan, tapi Allah mengatakan hiya ahsan. Allah tidak mengatakan balaslah dengan yang baik, tapi Allah mengatakan balaslah dengan yang lebih baik, yang terbaik. Nah, kalau seorang balas keburukan dengan cara yang terbaik, maka orang yang berbuat buruk tadi akan berubah menjadi teman. Lihatlah bagaimana Nabi SAW berikan, ya sebagaimana pernah saya sampaikan, Nabi SAW berikan 100 ekor onta kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf sangat memusuhi Nabi. Orang yang paling benci di atas muka bumi adalah Nabi SAW. Maka Nabi berikan 100 ekor onta, maka berkuranglah ya kebenciannya. Nabi berikan lagi 100 ekor onta, maka hilanglah kebenciannya. Nabi berikan lagi 100 ekor onta, maka Nabi yang paling dia cintai di atas muka bumi ini. Kalau antum tidak percaya, ente praktekkan. Ada orang bilang ente kadzab, ente kasih uang 5 juta. Masih bilang mungkin kadzab sekarang jadi kadzib, berubah jadi. Berubah, itu tukang dosa jadi dia pendusta. Sudah berubah, sudah lembut. Ente kasih lagi mobil. Dia pasti berubah. Masih belum berubah, ente kasih rumah, kasih istri. Ente paling dia cintai. Ente jujur, orang ini paling jujur. Bisa berubah. Manusia ya, dibaiki dia akan berbuat apa? Berubah, dia akan malu. Kalau ente tidak membalas, ente berbuat baik sama dia akan malu dan akan minta maaf sama ente. Taib. Yang ke-15, bisa jadi kata Ibnu Taimiyah, engkau membalas dendam. Ini menyebabkan dia lebih parah lagi, dan ini sering terjadi. Dia nuduh ente dusta, ente bantah, dia ungkap lagi kejelekan ente yang lain, semakin parah. Semakin mencari-cari lagi aib-aib ente. Oleh karena sekarang ente dihadapkan dengan dua pilihan. Ente diam, ente dizalimi. Taib, dizalimi enggak apa. Ente balas kezalimannya lebih besar lagi. Maka kita pilih yang mana? Mending enggak usah dibalas. Daripada dibalas semakin apa? Menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang ke-16, kata Syekhul Islam Taimiyah, barang siapa yang membiasakan diri untuk membalas dan tidak bersabar, suatu saat dia akan terjerumus dalam kezaliman. Ya, tidak mudah orang untuk bisa adil dalam membalas. Dia bilang anjing, kita bilang anjing. Kita termotivasi untuk membalas lebih daripada itu. Dan ini adalah kebiasaan jiwa. Untuk bisa membalas yang setara ini susah. Orang yang suka membalas suatu saat dia akan terjerumus dalam kezaliman. Akhirnya orang yang menzalimi dia menjadi terzalimi. Sekarang dia yang menzalimi. Ya tidak? Akhirnya pertolongan Allah bukan pada dia tapi pada orang yang menzaliminya. Karena dalam posisi ini sekarang yang menzalimi dia jadi terzalimi. Kalau orang itu mengatakan kita anjing, kita balas dengan anjing rabies, berarti sekarang siapa yang zalim? Kita yang zalim sekarang. Jadilah dia yang tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buat apa kita biasakan diri untuk apa? Membalas.
Karena suatu saat kita akan terjerumus dalam kezaliman. Taib. Yang ke-17, ketahuilah bahwasanya kezaliman yang dia rasakan ini adalah sebab untuk menghapuskan dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, jadi kalau dia dizalimi adalah sebab untuk menghapuskan dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya. Kalau dia balas, maka hilang itu semua. Tidak menghapuskan dosa-dosanya, tidak mengangkat apa? Derajatnya. Dia hanya mendapatkan kepuasan duniawi, bisa balas dendam. Derajat pahala di akhirat enggak ada sama sekali. Maka seorang merenungkan hal ini, daripada dia membalas, bikin capek, bikin pusing, sudah cuekin aja. Dosa-dosanya terampuni dan derajatnya semakin tinggi. Yang ke-18, inna afwahu wa sabrahu min akbaril jundi lahu ala khasmihi. Kata Syekhul Islam Taimiyah, sungguhnya kalau dia memaafkan dan bersabar, ini adalah kekuatannya yang paling besar untuk mengalahkan musuhnya. Fa inna man sabara wa afa kana sabruhu wa afuhu mujiban li dhulli aduwihi wa khaufihi wa khasyatihi. Sungguhnya barang siapa memaafkan dan bersabar, maka ini menjadikan musuhnya menjadi terhina. Fa inna an-nasa la yaskutuna an khasmihi wa in sakata huwa fa idzan taqama zala dzalika kulluhu. Orang-orang tidak akan biarkan musuhnya. Kalau dia diam, orang-orang akan membela dia. Tapi kalau dia mulai membalas, maka itu hilang seluruhnya. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang misalnya ganggu kita, dikatakan ente pendosa, dikatakan ente ini, ente sabar, ente senyum-senyum saja, dia semakin jengkel. Ini orang gimana ini kok? Ente cuekin saja, ketemu senyum-senyum, ya. Ente keluar naik mobil mewah, ente keluar pakai baju indah, dia tambah jengkel. Ini orang tidak terusik sama sekali tatkala saya ganggu. Yang semakin menderita siapa? Dia menderita. Diamnya ente buat dia semakin apa? Menderita. Tapi kalau ente mulai balas, dia bahagia, orang ini terusik. Oh lihat dia terganggu, bahagia dia, ente terganggu. Tapi kalau ente cuekin aja senyum-senyum, ketemu assalamualaikum, dia semakin apa? Mendidih dia. Yang tersiksa siapa? Dia. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, diamnya ente, bahkan maafkannya ente adalah senjata paling kuat untuk apa? Mengalahkan musuh ente. Yang ke-19, annahu idza afa an khasmihi ishta'arat nafsu khasmihi annahu fawqahu. Barang siapa yang memaafkan musuhnya, maka jiwa musuhnya akan merasa rendah dan merasa di bawah dari jiwanya. Dan dia akan selalu merasa rendah daripada jiwamu. Dan ini merupakan keutamaan tersendiri. Wal ishrun, yang terakhir, kata Syekhul Islam Taimiyah, annahu idza afa wa safaha, sungguhnya barang siapa yang maafkan dan berlapang dada, kanat hadhi hasanatan fatuwallidu lahu hasanatan ukhra wa tilkal ukhra tuwallidu lahu ukhra wa halumma jarra. Kata Ibnu Taimiyah, barang siapa memaafkan dan berlapang dada, ini adalah kebaikan, dan kebaikan ini akan menimbulkan kebaikan yang lainnya, dan kebaikan yang lain tersebut akan menimbulkan kebaikan yang lain, dan seterusnya. Oleh karenanya awalilah, bukalah dan awalilah kebaikan-kebaikan yang banyak dengan memaafkan. Kata Ibnu Taimiyah seakan-akan mengingatkan, kalau Anda berhasil memaafkan, akan timbul kebaikan-kebaikan yang lain yang akan datang setelah itu. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita bagaimana masyayikh kita di Madinah, ya. Sebagian mereka dihina, dituduh dengan tuduhan macam-macam. Allah semakin mengangkat derajat mereka. Allah semakin muliakan mereka. Yang suka menghina, yang suka menjatuhkan, yang suka macam-macam tuduh macam-macam semakin hilang. Tidak ada yang perhatikan orang seperti ini. Kenapa Allah mengangkat dia? Allah mengangkat derajatnya. Datang kebaikan-kebaikan yang banyak yang akan Allah berikan kepada dia. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Inilah tadi 20 nasihat yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk mengajarkan kita untuk bisa memaafkan. Dan saya katakan ini sifat maafkanlah sifat yang sangat berat. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali para anbiya dan siddiqun, para anbiya dan orang-orang imannya tinggi. Dan perangai ini yang jadi masalah hanya bisa kita terapkan tatkala kita dizalimi. Antum tidak tahu antum maafkan atau tidak. Kapan ente bisa tahu ente maafkan? Kalau ente dizalimi, baru ente tahu bisa memaafkan atau membalas. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk dari orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal afina anin nas. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.